Pace bene, masih di mea culpa. Bergembiralah orang yang mencari Tuhan. Rindukanlah Tuhan dan kamu akan dikuatkan. Pandanglah selalu wajahnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang maha tinggi dan penuh kemuliaan, terangilah kegelapan hati kami. Berilah kami iman yang benar, pengharapan yang teguh, dan kasih yang sempurna. Berilah kami ya Tuhan perasaan yang peka dan budi yang cerah, agar kami mampu melaksanakan perintah-Mu yang kudus dan yang tidak akan menyesatkan. Amin. Bacaan dari Injil Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Yohanes adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu jualah yang sekarang ku kerjakan, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Bahwa Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya karena kamu menerima hormat seorang dari orang lain, tetapi tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab Musa telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis oleh Musa, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang aku katakan? Demikianlah sabda Tuhan. Percaya, mengenal, mengetahui siapa Yesus itu. Dan melihat hubungannya dengan Bapa. Oke. Kita yang hidup di masa sekarang ini, 2000 tahun setelah masa Yesus, tentu tidak gampang mengetahui benarkah dia ini anak Allah, benarkah bagaimana dulu dia hidup. Seandainya saya pun melihat kesehariannya Yesus ini, apakah saya akan percaya kepadanya bahwa dia adalah anak Allah? Bahkan orang-orang sekarang yang menguji kitab suci belum tentu di hatinya ada kerinduan mencari siapa itu Yesus, siapa itu Bapa. Dan teks kitab suci itu berhenti pada sebatas studi, diskusi. Maka tak heran ada ironi bahwa orang berbicara tentang kitab suci dan berantam karena itu. Tidak menemukan ada hubungan yang pribadi
antara dia yang belajar dengan Allah yang dia mau cari. Nah, tugas kita orang Kristen adalah tugas dan pekerjaan kita dan keseharian kita adalah berusaha menemukan dia dalam perjalanan hidup kita. Sehingga seraya mencari dia, kita menemukan makna juga dalam perjalanan hidup kita. Dan kita tahu hidup di dunia ini adalah perjalanan yang suatu waktu akan selesai juga di dunia ini dan kita kembali kepadanya menuju ke keabadian. Nah, semoga dalam perjalanan kita yang masih berlangsung di dunia ini, kita terus berusaha mencari dia dan menemukan kekuatan, menyadari bahwa dia inilah yang kami mau cari dalam hidup kami. Inilah pencapaian, yaitu bersama dengan Allah, bersama dengan Yesus ini sendiri yang telah menunjukkan siapa Bapa itu. Karena dikatakan tadi, siapa di antara kita rupanya telah mengenal Bapa? Ada yang pernah mendengar suaranya? Banyak orang sering mempertanyakan dari abad ke abad kealahan Yesus ini. Tetapi terlalu sibuk mempertanyakan kealahan Yesus ini bisa membuat orang tidak melihat bahwa memang sebenarnya bagaimana kita mengenal Allah. Seolah-olah konsep Allah itu sudah begitu terang. Kita tahu akan kelemahan kita bahwa tidak gampang mengenal Allah Bapa. Karena itulah Ia mengutus putranya. Hadir putranya ini dalam rupa, dalam bahasa, dalam budaya yang bisa kita tangkap sebagai manusia. Maka kesaksian ini bukan pertama-tama datang dari diri Yesus sendiri, tetapi dikatakan di sini Bapa sendirilah yang menyatakannya. Semoga semakin bertumbuh iman kita akan Yesus, dan tandanya ialah sebagaimana dikatakan tadi dalam bait pembuka, berbahagia orang yang mencari Tuhan. Rindukanlah Tuhan dan kamu akan dikuatkan. Pandanglah selalu wajah-Nya. Yang benar-benar tulus mencari Allah, entah lewat kitab-kitab suci, entah lewat pengalaman hidup sehari-hari. Dia akan bergembira dan hidupnya dikuatkan. Pace bene.